Di sini saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu ada 4 materi. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, dasar-dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Yang ketiga, asas-asas pendidikan umum dan pendidikan Islam. Yang keempat, batas-batas pendidikan umum dan pendidikan Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas proses penyampaian materi ajaran Islam kepada anak didik dalam proses pertumbuhannya. Hal ini merupakan suatu proses pendewasaan dan transformasi intelektual yang sangat berperan dalam usaha pembentukan pribadi dan masyarakat muslim sejati yang berilmu dan mengamalkan ilmunya untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Ruang lingkup yang dimaksud di sini merupakan medan berlakunya kegiatan pendidikan, yaitu dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga. Dalam lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang utama, yaitu tempat anak pertama kali mendapat pendidikan dan bimbingan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Dalam lingkungan keluarga inilah dimulai diletakkannya dasar-dasar kepribadian anak yang melalui cinta dan kasih sayang orang tua serta anggota keluarga lainnya. Lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memegang peranan penting sesudah pendidikan di keluarga. Masa antara 6-7 tahun dan 12-13 tahun biasanya disebut dengan masa intelektual. Dan pada masa inilah anak mulai masuk lembaga pendidikan formal di sekolah. Dan lembaga inilah si anak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang belum diperolehnya di lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan masyarakat. Selain daripada keluarga dan sekolah, maka masyarakat mempunyai tugas atau peranan yang penting dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang terjadi bahwa hasil pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi berantakan karena keberadaan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dijalin hubungan kerjasama yang baik dari ketiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar atau landasan pendidikan Islam pada dasarnya terdiri dari 2 aspek, yaitu dasar landasan ideal dan dasar landasan operasional. Landasan ideal terdiri dari 3 landasan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Landasan operasional terdiri dari dasar historis, dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik dan administratif, dasar psikologis, dan dasar filosofis. Tujuan pendidikan dalam Islam. Tujuan dalam ilmu pendidikan Islam adalah menciptakan manusia muslim yang berilmu pengetahuan yang tinggi, di mana iman dan takwanya menjadi pengendali dalam penerapan atau pengembangannya dalam masyarakat. Maka diharapkan manusia sebagai produk dari hasil pendidikan Islam mampu mencari cara hidup yang membawa kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas-asas pendidikan Islam. Macam-macam asas pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali, Az-Zarmuzi, dan Ibnu Khaldun menyimpulkan ada 9 asas dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama asas pendidikan seumur hidup, yang kedua asas tidak ada batasan dalam belajar, yang ketiga adanya perbedaan metode dan pendekatan, yang keempat asas spesialisasi dan asas profesionalisme, yang kelima asas penggunaan alat peraga, yang keenam asas pemerhatikan bakat dan minat, yang ketujuh asas dengan memulai ilmu bantu, yang kedelapan asas perhatian pembawaan terhadap insting, yang kesembilan asas kreatif atau kreativitas dari pengelola pendidikan. Asas-asas pendidikan umum. Yang pertama asas historis, yang kedua asas sosial, yang ketiga asas ekonomi, yang keempat asas politik dan administrasi, yang kelima asas psikologis, yang keenam asas filsafat. Batas-batas pendidikan umum. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dimulai sejak anak lahir dan berakhir setelah tercapainya kedewasaan, yaitu sampai berumur 24 tahun. Begitu anak lahir, ia sudah dapat menerima pengaruh edukatif dari pendidikannya, sekalipun ia belum menyadari pengaruh tersebut. Pendidikan sudah dapat dimulai dengan pembinaan kepribadian anaknya sejak hari kelahirannya. Setelah anak itu menjadi orang dewasa, berakhirlah proses pendidikannya. Batas-batas pendidikan dalam Islam. Dalam pendidikan Islam lebih idealistik dan pragmatik. Pendidikan itu berlangsung dari buayan sampai ke liang lahat, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi."
yang artinya tuntutan ilmu pengetahuan semenjak dari buayan hingga ke liang lahat.